Oknum aktivis mahasiswa berinisial Z ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Masa aksi yang tergabung dalam Serikat Tani Mandiri Sumbawa dan Lembaga Pemerhati Desa berunjuk rasa ke kantor Bupati. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Dan informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda dan selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih dalam Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, oknum aktivis mahasiswa berinisial Z ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena kedapatan mengedarkan sabu, dan dari tangan pelaku polisi sita barang bukti 179 gram sabu siap edar. Inilah detik-detik terduga pelaku Z ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur di Simpang 4 Taman Rinjani Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Meski sempat melawan saat ditangkap, namun pelaku tak berkutik saat polisi menunjukkan barang bukti sabu seberat 100 gram yang disembunyikan di jok motornya. Setelah penggeledahan di TKP, polisi melanjutkan penggeledahan di Sekretariat Organisasi Aktivis Mahasiswa, di mana pelaku sebagai ketuanya. Di salah satu kamar, polisi menemukan 79 gram sabu. Saat ini pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 179 gram sabu siap edar dan alat konsumsi sabu. Terduga merupakan salah satu oknum aktivis aktivis mahasiswa yang sementara ini masih kami periksa dan kami dalami. Untuk sementara kami sudah mengamankan barang bukti berat brutnya sekitar 179 gram. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu polisi masih mendalami jaringan dan dari mana pelaku mendapatkan barang haram tersebut. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB amankan 5 orang tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Manggelewa Dompu senilai 15 miliar rupiah dengan total kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kelima orang tersangka dugaan korupsi dana pembangunan Rumah Sakit Manggelewa Dompu senilai 15 miliar tersebut masing-masing berinisial M, KM, BR, CA, dan F. Kelimanya memiliki peran sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, konsultan perencana, pengawas proyek, dan supplier. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB menjelaskan kelima tersangka yang diamankan langsung dilakukan penahanan ditengarai menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan semestinya hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Pihak tersebut yang tidak memiliki kualifikasi sebagai konsultan perencana, sebagai pengawasan, sebagai penyedia barang yang menerima ataupun melaksanakan kegiatan daripada Rumah Sakit Manggelewa tersebut. Penanganan kasus ini akan segera ditahap 2 atau dilimpahkan ke Kejati NTB untuk segera disidangkan. Tim kuasa hukum salah seorang tersangka M menegaskan Polda NTB keliru dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya karena M tidak memiliki SK sebagai PPK, namun hanya ditunjuk atasan melanjutkan pekerjaan tersebut. Dirkrimsus mengatakan kasus ini bermula dari salahnya penunjukan perencanaan, ya kan, konsultan perencana tidak cermat. Menunjuk konsultan perencana. Klien kami ketika penunjukan konsultan perencana bukanlah orang yang menjabat menjadi KPA, apalagi PPK di tahun 2016. Apa terus langkahnya Bang? Mau peradilan Polda atau gimana? Nah, ini karena sudah pelimpahan tahap 2, kami akan hadapi di pengadilan. Dugaan korupsi dana pembangunan Rumah Sakit Manggelewa Dompu tahun anggaran 2016 senilai 15 miliar.
Para tersangka dijerat Undang-Undang Anti Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, masa aksi yang tergabung dalam Serikat Tani Mandiri Sumbawa dan Lembaga Pemerhati Desa berunjuk rasa ke kantor Bupati dan Perum Bulog Sumbawa. Mereka menuntut pemerintah setempat mengatasi anjloknya harga jagung. Puluhan masa aksi dari Serikat Tani Mandiri dan Lembaga Pemerhati Sumbawa berunjuk rasa ke kantor Bupati dan Perum Bulog Sumbawa Besar. Dalam orasinya, koordinator masa aksi ini menuntut agar pemerintah dan Bulog dapat mengatasi anjloknya harga jagung yang berada di bawah harga acuan pembeli atau HAP. Selain itu, masa aksi juga menuntut pemerintah daerah untuk bisa melakukan penyerapan jagung di petani dan meminta mitra Bulog untuk mengambil jagung petani. Kami rakyat Sumbawa menuntut kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan penyerapan kepada khususnya jagung, komoditi jagung yang ada di petani dari ujung timur sampai ke ujung barat yang ada di Kabupaten Sumbawa. Karena saat ini petani sangat menjerit, penyerapan jagung saat ini tidak dilakukan. Petani juga enggan dan tidak mau memberi kepada pengusaha yang karena harganya di bawah standar. Aksi ini dikawal ketat oleh kepolisian dari Polsek Kota Sumbawa dan Polres Sumbawa. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Setelah 3 pekan disegel, sekolah SDN 1 Jangki Jawa akhirnya dibuka. Sementara itu, ahli waris lahan sekolah mengaku penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah yang tidak kunjung ada perbaikan terhadap sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah. Penyegelan Sekolah Dasar Negeri 1 Jangki Jawa akhirnya dibuka. Pembukaan dilakukan usai wali murid dan guru melakukan koordinasi dengan ahli waris lahan sehingga para siswa dapat kembali masuk sekolah dan melaksanakan proses pembelajaran. Menurut pengakuan ahli waris, Iskandar akhirnya setuju gerbang sekolah dibuka, namun meminta agar pihak SDN 1 Jangki Jawa segera mengusulkan perbaikan gedung sekolah ke pemerintah daerah. Iskandar mengaku prihatin dengan kondisi sekolah yang sudah rusak parah dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar sehingga dinilai dapat membahayakan para siswa. Namun, untuk status lahan saat ini ahli waris tetap mengklaim lahan sekolah sebagai hak milik, sementara pemerintah daerah hanya memiliki hak pakai. Ini dasar saya segel karena mengingat kondisi sekolah ini sudah tidak layak. Begitu. Iya, bukan masalah lain-lain. Bukan karena mau mengambil tanah. Bukan. Ini kasihan ini. Anak-anak kita siapa yang tanggung jawab kalau anak kita ini korban besok? Betul. Nah, makanya ini saya segel karena kondisinya. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lombok Tengah membantah jika lahan tersebut bukan milik Pemda. Lantaran kendati bersertifikat hak pakai, namun lahan SDN 1 Jangki Jawa tersebut berstatus sudah menjadi milik Pemda. Hal tersebut sudah bertuang dalam Undang-Undang Hak Pakai yang tidak memiliki masa waktu dan tidak dapat diambil atau dialihkan. Pemerintah daerah menggunakan untuk membangun sekolah. Itu tidak ada batasan umurnya gitu. Jadi semua tanah negara yang digunakan oleh pemerintah daerah itu setiap sertifikatnya itu menggunakan istilah hak pakai. Adapun untuk perbaikan sekolah tersebut direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, untuk awasi kekerasan anak didik di satuan pendidikan, Forum Silaturahmi Pimpinan Pondok Pesantren bersama Pemda kumpulkan seluruh pimpinan Ponpes dan Lembaga Perlindungan Anak di Lombok Barat. Menindaklanjuti persoalan bullying dan kekerasan anak di Lombok Barat, Forum Silaturahmi Pimpinan Ponpes Lombok Barat bersama Pemda, Lembaga Bantuan Hukum, serta Perlindungan Anak bentuk Panitia Kerja atau Fokja di tingkat satuan pendidikan. Lembaga Perlindungan Anak dan Dinas UPTD Perlindungan Perempuan Lombok Barat sudah menginstruksikan ke semua sekolah madrasah, pondok pesantren untuk melakukan penanganan dan pembinaan langsung di internal dengan membentuk satuan tugas dan Fokja. Hal tersebut juga dikuatkan dengan instruksi Bupati. Nanti harapannya di setiap Ponpes itu ada tim, yang melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, namanya nanti masih akan dirumuskan mana kira-kira yang pas apa. Nah, di tingkat kabupaten ini masih akan ada dua kemungkinan. Pertama, apakah nanti akan dilebur jadi satu di tim Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan di kabupaten, itu gabung antara Dikbud dengan Kemenak, atau nanti sendiri. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat menerangkan pihaknya dengan FKSPP sepakat mengadopsi sistem di perguruan tinggi soal Dewan Masjid yang bertugas mengawasi aktivitas pendidikan dan kekerasan seksual dan fisik anak didik. Akan dibentuk
pengawasan. Insya Allah kita di pondok pesantren akan mengadopsi bentuk pengawasan yang ada di perguruan tinggi yang selama ini yang di perguruan tinggi keagamaan yang namanya Dewan Masyaikh. Rapat terbatas tersebut dilakukan sebagai bentuk atensi serius atas maraknya aksi kekerasan terhadap santri di Lombok Barat akhir-akhir ini dan merespon keresahan publik. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan menjadi masalah menahun yang jadi beban pelayanan. Akankah rehab BPJS menjadi solusi atau semakin memperparah kondisi? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali masyarakat miskin dan rentan, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Program JKN memiliki prinsip gotong royong, yang sehat membantu yang sakit. Hal tersebut dipahami betul oleh Triani, salah satu peserta JKN yang tinggal di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ibu rumah tangga berusia 43 tahun ini telah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan sejak 10 tahun silam bersama 3 orang anggota keluarganya. Ibu 2 anak yang bekerja sebagai pencabut benang dan buruh cuci setrika tersebut mengaku tak keberatan harus menyisihkan sebagian penghasilannya yang pas-pasan untuk membayar iuran BPJS. Mengambil kelas 3, Triani berkewajiban membayar iuran sebesar Rp140.000 per bulan untuk 4 orang. Dulu saya tahun 2014 daftar BPJS karena memang niat saya buat jaga-jaga, bukan udah sakit terus baru bikin. Tapi kalau udah punya, jadi kalau sakit nggak pusing lagi. Selama 10 tahun ini jarang digunakan lah, paling kadang kalau anak sakit dan pasang KB, karena di bidan itu mahal Mbak, sampai 700.000, jadi mendingan saya pakai BPJS aja lah, digunakan. Per 1 Juni 2024, sebanyak 273 juta orang atau sekitar 98% dari jumlah penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sayangnya, tingginya jumlah kepesertaan diikuti dengan jumlah peserta tidak aktif akibat tunggakan. Jumlahnya bahkan mencapai 27,6 juta peserta. Terkait dengan bagaimana tunggakan iuran yang dihadapi oleh peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri, ya, bukan penerima upah atau bukan pekerja yang memang dari sekitar 32 jutaan itu 15 jutaannya itu kan nonaktif ya, yang akhirnya tidak mampu membayar, tidak dapat layanan, dan akhirnya mereka lebih dijauhkan dari program JKN yang seharusnya JKN melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengurangi tingginya jumlah peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan berinovasi dengan menghadirkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program yang bertujuan meringankan tersebut diperuntukkan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan. Kami itu memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencicil iuran. Untuk iuran atau umur iuran itu dari 4 sampai 24 bulan yang menunggak gitu ya. Itu yang bisa mengikuti program rehab. Kemudian juga untuk cicilan itu sebanyak atau bisa dilakukan 12 bulan. Nah, ini tentunya kalau misalnya yang menunggak ingin mencicil itu bisa, dengan syarat memang ada kanal-kanal untuk melakukan atau mendaftarkan rehab itu sendiri. Lebih dari 1 dekade BPJS Kesehatan hadir melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Transparansi, inovasi, serta penerapan teknologi terkini menjadi tantangan agar BPJS Kesehatan tidak merugi demi terus melayani jaminan kesehatan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews Sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang Babin Kaptimnas di Desa Selat Narmada Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan pekarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtipmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest,
Academic, Julian, Bainconner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000, dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur, dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung, itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Bebin Kaptimas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, warga desa Sambi Bangkol, Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma. Uniknya warna matang kurma ini tak lazim seperti di Arab coklat pekat, akan tetapi warnanya merah, kuning hingga bahkan hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan varietas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi dari sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.